Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, di mana sudah ada saya Afifah. Ada saya Namira. Saya Sila. Saya Wafa. Kami akan menjelaskan mengenai supply chain management. Sebelum kita masuk ke pembahasan umumnya, saya ingin memberitahu apa sih latar belakang adanya SCM itu. Jadi, gambaran umumnya SCM ini tuh hanya supplier, distributor, dan customer. Namun akan tetapi pada kenyataannya ini sistem SCM ini banyak melibatkan banyak pihak. Lalu karena banyaknya barang yang mengalami kerugian dan tidak sesuai dengan permintaan pelanggan dan penyimpanan stok terlalu lama, maka dibuatnya suatu software berupa website, yaitu SCM tersebut untuk memudahkan pekerjaan manusia. Lalu masuk untuk ke pengertian umumnya, SCM adalah pengelolaan alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Lalu proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran supply agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing di pasar. Nah, jadi SCM ini tuh banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, tujuan supply chain. Yang pertama, mengirim produk tepat waktu. Dengan supply chain management ini, diharapkan rantai pasok bisa berjalan lebih efektif, sehingga produk yang dikirimkan bisa sampai tepat waktu ke tangan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya supply chain management, agar biaya yang digunakan dalam proses produksi bisa diminimalkan. Dengan kata lain, apabila biaya yang dikeluarkan sedikit, maka perusahaan bisa menuai untung lebih banyak. Yang ketiga, memaksimalkan hasil dari semua supply chain. Supply chain management tidak hanya berfokus pada supply chain saja, akan tetapi juga berfokus pada manajemennya. Yang keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Supply chain management juga berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Supply chain management dalam penerapan akan memberikan beberapa manfaat. Memanfaatkan aset semaksimal mungkin, pengelolaan supply chain yang tepat bisa berpengaruh pada pemanfaat aset yang maksimal. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan apabila aset sudah maksimal. Tentunya akan berpengaruh pada proses distribusi barang. Distribusi barang bisa menjadi lebih cepat dan barang bisa cepat sampai ke tangan pelanggan. Lalu yang ketiga, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Keuntungan yang didapat setelah memaksimalkan aset tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan akan menjadi lebih besar. Yang terakhir, keempat, menurunkan biaya operasi apabila semua aset sudah maksimal. Tentunya biaya operasi yang diperlukan bisa diturunkan sehingga perusahaan bisa menjadi lebih efisien dalam hal operasi. Lalu ada komponen dasar supply chain management, yaitu terdiri ada yang pertama ada supplier, ada manufaktur, ada distributor, ada retailer, ada pelanggan. Nah, apa sih kelima komponen dasar ini? Yang pertama itu ada supplier, itu adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Yang kedua ada manufaktur, itu adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barangnya. Yang ketiga itu ada distributor. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari si manufaktur itu sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau si retailernya. Distributor ini tidak selalu ada dalam supply chain management. Kenapa? Karena di era internet seperti sekarang, ini perusahaan bisa barang langsung kepada customer, misalnya saja melalui website atau marketplace, sehingga pihak distributor dalam hal ini bisa dihapuskan. Nah, yang keempat ada retailer atau yang biasa disebut juga itu pengecer. Pengecer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Nah, yang kelima itu ada pelanggan atau biasa disebut dengan customer. Pelanggan itu adalah pembeli atau pengguna barang di mana dia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian tersebut. Lalu ada jenis-jenis supply chain management. Yang pertama itu ada upstream supply chain.
Upstream supply chain ini memosisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen atau reseller yang memasarkan produknya. Kalau di komponen dasar, jenis upstream supply chain ini masuk ke komponen dasar yang kedua, yaitu manufaktur. Di sini, jadi proses pengadaan produk perusahaan merupakan aktivitas utama di bagian upstream ini. Lalu yang kedua jenisnya adalah internal supply chains. Internal supply chains yaitu proses input bahan mentah ke gudang yang selanjutnya diubah menjadi bahan dasar. Lalu bahan dasar tersebut itu disalurkan lagi oleh si perusahaan. Jadi aktivitas utamanya terdiri atas manajemen produksi, fabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini secara terus-menerus oleh si perusahaan untuk bisa menghasilkan output produksi yang lebih berkualitas lagi. Yang ketiga ada downstream supply chains. Downstream supply chains ini manajemen rantai supply melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk perusahaan, termasuk pengirim produk ke pelanggan atau konsumennya. Jadi, pada jenis supply chain yang ketiga ini berupa pengaturan arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasinya, dan aktivitas akhir dari pelayanan pengiriman produk. Lanjut, ada contoh SCM. Jadi di sini tuh sudah ada 2, yaitu untuk perusahaan konvensional di mana contohnya itu untuk pengadaan bahan baku, yang kedua pengiriman bahan baku ke pabrik, yang ketiga itu proses produksi di pabrik, yang keempat pendistribusian barang, kelima itu pedagang retail, keenam konsumen akhir atau pelanggan. Yang kedua itu contoh untuk perusahaan e-commerce. Yang pertama untuk transaksi di e-commerce, kedua penyelesaian pembayaran serta proses pemesanan, ketiga pengembalian produk dari gudang, keempat proses pengiriman, yang kelima konsumen akhir atau pelanggan. Nah, sekian dari presentasi atau penjelasan yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita dan yang menonton dan yang mendengar ya. Sekali lagi kami dari mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum.